Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Wahini dengan NIM 2305636 kelas 1A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan apa itu landasan filosofis pendidikan. Secara etimologis, filosofis berasal dari kata lain yang artinya cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Itu menurut pendapat Herbert Villanes tahun 1981. Lanjut ke pengertian bahwa landasan filosofis pendidikan merupakan asumsi filosofis yang dijadikan acuan dalam rangka studi dan praktek pendidikan dengan berbagai macam aliran seperti idealisme, realisme, pragmatisme Pancasila, dan sebagainya. Filsafat pendidikan sendiri merupakan salah satu cabang filsafat yang di dalamnya membahas mengenai permasalahan mendasar yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi, landasan filosofis pendidikan ini merupakan asumsi filosofis yang dijadikan sebagai titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Selanjutnya ada karakteristik landasan filsafat pendidikan atau filosofis pendidikan. Karakteristik berpikir filosofis yaitu sistematis, komprehensif, dan kontemplatif. Secara substansial, filsafat dapat dibatasi sebagai sistem berpikir kritis yang sistematis, kontemplatif, dan komprehensif. Dua kelompok gaya berpikir yaitu gaya profetik, yang mana merupakan sistem penampilan pikiran filosofis dalam bentuk percakapan, dan juga gaya naratif, sistem penampilan berpikir filosofis dalam bentuk penguraian. Adapun 4 gaya profetik, yaitu yang pertama dialog antara percakapan dengan 2 orang atau lebih, yang kedua percakapan atau dialog antara guru dengan muridnya, ketiga bentuk dialog dalam bentuk kritik langsung, dan yang keempat bentuk lainnya berdiskusi tentang usulan pemikiran. Lalu untuk ragam gaya naratif yaitu pertama gaya uraian akademik, yang kedua gaya uraian deskriptif, yang ketiga gaya uraian dengan bentuk peribahasa, dan yang terakhir gaya uraian pengetahuan. Selanjutnya, peran landasan filsafat pendidikan atau filosofis pendidikan yaitu memberikan rambu-rambu apa dan bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan. Rambu-rambu tersebut bertolak pada kaidah metafisika, epistemologi, dan aksiologi pendidikan, sebagaimana studi dalam filsafat pendidikan. Hal itu karena landasan filosofis pendidikan tidaklah satu, melainkan beragam sebagaimana ragamnya aliran filsafat. Oleh karena itu dikenal adanya landasan filosofis pendidikan idealisme, landasan filosofis pendidikan pragmatisme, dan sebagainya. Adapun cabang landasan filsafat pendidikan, yang pertama metafisika, yang mana ini merupakan filsafat yang meninjau tentang hakikat segala sesuatu yang terdapat di alam ini. Lalu yang kedua epistemologi, di mana ini merupakan filsafat yang membahas tentang pengetahuan serta kebenaran. Dan yang ketiga ada filsafat logika, yang merupakan filsafat dan membahas tentang cara manusia berpikir dengan benar. Lalu terakhir filsafat etika, yang mana filsafat ini merupakan filsafat yang membahas mengenai tingkah laku manusia baik serta buruknya. Adapun permasalahan filsafat. Permasalahan filsafat dapat dikelompokkan menjadi 3 dimensi, yaitu metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Permasalahan metafisika yang dibahas berkenaan dengan masalah ontologis dan antropologis pendidikan. Itu menyangkut permasalahan serta tujuan pendidikan dan hakikat manusianya. Permasalahan epistemologi, pembahasan tentang persoalan hakikat ilmu dan kebenaran ilmu yang diperoleh lewat upaya penyelidikan. Dan yang terakhir itu permasalahan aksiologi,
yang mana merupakan kelelahan yang mendalam yang mengkaji tentang persatuan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, proses filsafat. Yang pertama ada logis, di mana logis ini merupakan berpikir dengan menggunakan logika atau undang-undang berpikir dengan melalui 3 tahap. Yang pertama, pemahaman, lalu keputusan, serta argumentasi. Yang kedua ada sistematis, yaitu berpikir melalui alur sistematis sehingga nanti ditemukan adanya koheren atau saling menuntut. Nah, di antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lainnya. Lalu yang ketiga ada radikal, yaitu berpikir sampai kepada akar masalahnya. Dan yang terakhir adalah universal, yaitu berpikir secara umum bukan khusus. Di sini perbedaannya adalah ilmu berpikir secara khusus, sedangkan filsafat berpikir secara umum. Landasan filsafat pendidikan sendiri meliputi yang pertama, realisme pendidikan, yang mana merupakan pentingnya pengajaran yang mendasarkan pengetahuan yang nyata. Jadi intinya ajaran itu dapat diterima sebagai kebenaran dan juga gagasan ini dapat mendukung pandangan bahwa ada eksistensi independen di dunia nyata yang dapat dipelajari. Dan yang kedua, idealisme pendidikan. Jadi idealisme pendidikan ini tuh memiliki anggapan bahwa gagasan-gagasan adalah dasar pendidikan, yang mana tujuan pendidikan ini adalah mengembangkan potensi manusia, pemikiran etika, moralitas yang berperan penting dalam proses pendidikan. Yang ketiga, pragmatisme pendidikan. Pada bidang ini mengarah kepada dan pengaplikasian pendidikan itu sendiri. Jadi pragmatisme ini memiliki pandangan bahwa pendidikan itu merupakan sarana untuk memecahkan masalah dalam memperoleh tujuan yang praktis di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya perennialisme pendidikan, yang mana itu berlandaskan pada pengetahuan klasik dan kebijaksanaan yang telah ada selama berabad-abad. Nah, pendidikan dalam sudut pandang ini tuh bertujuan untuk memperkenalkan siswa kepada warisan budaya dan pemikiran manusia yang tetap relevan. Dan yang kelima, eksistensialisme pendidikan. Ini lebih mengarah kepada pentingnya individu pada kebebasan dan tanggung jawab pribadi dalam bidang pendidikan, di mana pendidikan dalam perspektif eksistensialis ini merupakan atau menekankan pengembangan individu sebagai individu yang unik. Selanjutnya ada konstruktivisme pendidikan yang berfokus pada peran aktif siswa dalam konstruksi pengetahuan pendidikan. Ini menjadi proses di mana siswa membangun pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan materi pembelajaran dan juga lingkungan belajar. Dan yang terakhir, progresivisme pendidikan, di mana progresivisme ini tuh menekankan pendidikan yang bersifat demokratis, kolaboratif, dan berpusat kepada siswa. Guru di sini akan dipandang sebagai fasilitator dan pendidikan harus dilakukan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Terakhir, kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah landasan filosofis pendidikan itu merupakan salah satu fondasi konseptual yang menjadi acuan dalam pelaksanaan sistem pendidikan. Hal tersebut mencakup esensialisme, perennialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme sebagai pendekatan utama. Esensialisme itu menekankan pada keahlian dasar, sedangkan perennialisme itu memandang tetap pengetahuan klasik sebagai relevan, sementara progresivisme itu lebih menekankan pembelajaran melalui pengalaman langsung. Dan yang terakhir, rekonstruksionisme melihat pendidikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Sekian penjelasan saya tentang landasan filosofis pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.